Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Oke. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Meskipun keadaan kurang mendukung, tapi walaupun dari jarak jauh kita maksimalkan supaya bisa belajar dengan baik. Oke, hari ini kita belajar otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Eh, Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian perencanaan kebutuhan, terus bagaimana prosedurnya, terus bagaimana cara menganalisis kebutuhan, terus melakukan pengusulannya ya. Nah, hari ini kita akan mengupas tentang analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Kenapa? Ketika kita mau mengadakan, harus menganalisis kebutuhan dulu. Karena supaya kita itu tepat dalam memilih kebutuhan atau membeli sarana prasarana yang kita butuhkan, tidak kurang ataupun berlebihan. Karena jika kita membelinya dengan berlebihan, maka akan menghambur-hamburkan dana. Ya, maka kita harus menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Nih, ada apa aja yang diperlukan dalam menentukan sarana dan prasarana. Ada jenisnya. Kita butuhnya apa saja. Terus dari barang-barang yang kita butuhkan, kita harus mengidentifikasi spesifikasinya. Yang kedua, spesifikasi. Yang ketiga, jumlah alat yang dibutuhkan. Ya, ada 3 hal yang mempengaruhi dalam menentukan sarana dan prasarana: jenis, spesifikasi, dan jumlah alat yang dibutuhkan. Nah, hal-hal data ini bisa kita rumuskan sesuai dengan rumus berikut ya. JKA itu jumlah kebutuhan alat. Jumlah kebutuhan alat bisa dihitung dari jumlah alat yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah yang disediakan dikali dengan faktor guna alat. Nah, berarti kalau faktor guna alat bagaimana menghitungnya? Kita menggunakan estimasi atau perkiraan saja, karena nggak ada cara perhitungan tepatnya, hanya memperkirakan setelah kita sering menggunakan alatnya. Misalkan kertas. Nah, dalam 1 bulan itu kita butuh berapa rim? Nah, karena sering menggunakan kertas, kita jadi bisa mengestimasi atau memperkirakan berapa yang dibutuhkan. Itu namanya faktor guna alat. Oke, ini nanti kalian coba otak-atik, dipelajari ya. Jika ada nanti dikasih contoh soalnya, nanti jika ada yang perlu ditanyakan boleh bertanya di WA group atau e-learning ya. Selanjutnya kita akan bahas pengusulan sarana dan prasarana. Ketika kita tadi sudah memperhitungkan, maka kita akan menemukan apa aja yang kita butuhkan. Nah, barang-barang yang kita butuhkan, maka kita usulkannya, pengusulan sarana dan prasarana. Langkah-langkahnya, ya, ini ada 6 langkah-langkahnya. Pertama, setelah ada usulan, kita tampung dulu, menampung semua usulan kebutuhan sarana dan prasarana, menyusunnya, memadukan rencana kebutuhan, terus memadukan rencana kebutuhan sarana dengan kondisi keuangan, memadukan rencana kebutuhan perlengkapannya urgent atau yang sangat dibutuhkan secepatnya, itu namanya urgent, dengan sumber dana yang ada. Terus terakhir kita harus membuat skala prioritas, mana yang paling penting ya, karena kita harus menyesuaikan dengan sumber dananya juga. Jika itu yang paling penting, maka
prioritaskan, utamakan untuk mengadakan sarana prasarana tersebut. Ya, ini adalah langkah-langkah penetapannya. Nah, setelah kita membuat pengusulan, semuanya itu harus diadministrasikan. Nah, bentuk pengadministrasiannya kita harus mengisi formulir-formulir pengadaan barang. Ada 5 bentuk formulir dari A, B, C, D, dan E. Ya, bentuk formulir, bentuk pengajuan barang berbeda, maka bentuk formulirnya juga berbeda. Ini sudah Ibu sajikan bentuk-bentuk formulirnya serta fungsi penggunaannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi hari ini. Kalian boleh pelajari lebih lanjut, dan jika ada pertanyaan, silahkan komen di e-learning atau di WA grup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.